Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatana dengan NIM 2021-03084 kelas B21, Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Makassar. Saya akan memaparkan tugas akhir dengan mata kuliah Evaluasi Kinerja Rumah Sakit. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil review perbandingan antara jurnal internasional dan jurnal nasional yang saya akan paparkan. Langsung saja kita masuk di jurnal internasional dan jurnal nasional. Di sini saya mengambil tema jurnal internasional yaitu Evaluating Performance of Vietnam's Public Hospital Based on Balanced Scorecard, yang artinya mengevaluasi kinerja rumah sakit umum Vietnam berdasarkan Balanced Scorecard pada tahun 2020. Sedangkan di jurnal nasional saya mengambil tema atau judul yaitu Balanced Scorecard sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja rumah sakit pada tahun 2023. Adapun topik pembahasan yang saya akan jelaskan atau paparkan, yang pertama itu ada ide gagasan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat itu hasil penelitian, dan yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir itu ada saran. Selanjutnya kita masuk di ide gagasan, di mana ide gagasan jurnal internasional yaitu Provinsi Barat Laut Vietnam merupakan provinsi pegunungan yang terletak di wilayah barat laut dengan kondisi sosial ekonomi yang sulit, di mana 12 kelompok etnis hidup bersama. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi pegunungan termiskin dibandingkan dengan seluruh negeri, sehingga negara ini mempunyai banyak kebijakan prioritas di sektor publik, terutama di sektor publik dalam bidang kesehatan dan pendidikan, termasuk rumah sakit. Dalam konteks kondisi sosial ekonomi yang sulit di provinsi pegunungan, rumah sakit umum telah memberikan kontribusi besar terhadap pelaksanaan misi layanan kesehatan masyarakat provinsi. Namun, karena persyaratan praktis saat ini mengenal kebutuhan dan permintaan layanan kesehatan rumah sakit di seluruh negeri pada umumnya dan terutama pada Provinsi Barat Laut ini di Vietnam, setelah mengajukan pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan layanan kesehatan, memberikan layanan berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan persyaratan dan menyenangkan pasien. Selanjutnya kita masuk di ide gagasan di jurnal nasional, di mana di sini ide gagasannya yaitu pengukuran kinerja secara tradisional adalah cara evaluasi yang menekankan pada aspek keuangan saja. Pengukuran kinerja berdasar aspek keuangan dianggap tidak mampu menginformasikan berbagai upaya apa saja yang harus diambil dalam jangka panjang untuk meningkatkan kinerja rumah sakit. Di samping itu, sistem pengukuran kinerja ini dianggap tidak mampu mengukur aset tidak berwujud yang dimiliki oleh rumah sakit, seperti sumber daya manusia, kepuasan pelanggan, dan kesetiaan pelanggan. Untuk meningkatkan kinerja rumah sakit, diperlukan suatu sistem berbasis kinerja. Kinerja yang baik harus mempunyai sistem pengukuran kinerja yang handal dan berkualitas, sehingga diperlukan penggunaan ukuran kinerja yang tidak hanya mengandalkan aspek keuangan saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek non-keuangan. Selanjutnya kita masuk di pemaparan materi yaitu tujuan penelitian, di mana jurnal internasional mengambil tujuan yaitu untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan pengaruh faktor-faktor dalam model Balanced Scorecard, antara lain perencanaan strategis, proses internal, keuangan, misi pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan karyawan. Sedangkan di tujuan penelitian jurnal nasional mengambil yaitu untuk melakukan literatur review terkait evaluasi kinerja rumah sakit berdasarkan Balanced Scorecard. Selanjutnya kita masuk di metode penelitian, di mana jurnal internasional mengambil metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian metode kuantitatif. Sedangkan di jurnal nasional mengambil metode penelitian yang dilakukan adalah tinjauan literatur dari berbagai sumber penelitian dan textbook.
Dan di jurnal nasional ini yang kata kuncinya yang digunakan adalah balance scorecard, di mana balance scorecard ini sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja rumah sakit. Nah, naskah textbook ini akan menjadi sumber review. Textbook digunakan oleh penulis yang dipilih berdasarkan relevansi dan teks yang lengkap. Selanjutnya kita masuk di hasil penelitian yang dimana di sini di jurnal internasional saya mengambil hasil penelitian dari ringkasan kesimpulan dari hipotesis penelitian. Bisa dilihat di gambar bahwa yang pertama itu ada di faktor perencanaan strategi, di mana di sini bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara faktor perencanaan strategis dengan kinerja rumah sakit. Namun koefisien signifikan lebih dari 0,05. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk menerima hipotesis. Sedangkan pada faktor yang kedua itu ada misi, di mana di sini bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan pengaruh positif antara faktor misi dengan kinerja rumah sakit dengan tingkat signifikan statistik lebih dari 95%. Oleh karena itu, hipotesis diterima. Sedangkan yang ketiga itu ada faktor pelanggan. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat hubungan positif antara faktor pelanggan dengan kinerja rumah sakit. Namun koefisien signifikan lebih dari 0,5. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk menerima hipotesis. Dan faktor selanjutnya yaitu proses internal. Bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan pengaruh positif antara faktor proses internal dengan kinerja rumah sakit dengan tingkat signifikan statistik lebih dari 95%. Oleh karena itu, hipotesis diterima. Faktor selanjutnya ada pembelajaran karyawan dan pertumbuhan. Bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara faktor pembelajaran dan pertumbuhan pegawai dengan kinerja rumah sakit. Namun koefisien signifikan lebih dari 0,05. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk menerima hipotesis. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu ada keuangan. Bisa disimpulkan di sini bahwa terdapat hubungan pengaruh positif antara faktor keuangan terhadap kinerja rumah sakit dengan signifikan statistik lebih dari 95%. Oleh karena itu, hipotesis diterima. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di antara 6 model penelitian, 3 faktor yang dimiliki tingkat signifikan statistik sebesar 5%, yaitu ada misi, proses internal, keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja rumah sakit umum. Sampel penelitian dengan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa model penelitian ini menjelaskan 53,6% perubahan kinerja rumah sakit disebabkan oleh variabel independen dan persamaan regresi. Selanjutnya kita masuk di hasil penelitian jurnal nasional, di mana di sini saya mengambil hasilnya yaitu perbandingan sistem manajemen tradisional dan modern. Di sini bisa dilihat pada tabel ada sistem manajemen strategik dalam manajemen tradisional. Di sini mengacu pada hanya berfokus ke perspektif keuangan saja, yaitu perspektif keuangan tetap menjadi perhatian dalam balance scorecard. Karena ukuran keuangan merupakan intisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh pengambilan keputusan, dan juga merupakan ada perspektif finansial rumah sakit, merumuskan pada tujuan finansial yang ingin dicapai oleh instansi di masa yang akan datang. Dan juga ada tidak koheran, yang artinya di sini bagian sistem manajemen strategik dalam manajemen tradisional yaitu tidak berhubungan atau bersangkut paut. Selanjutnya kita masuk di sistem manajemen strategik dalam manajemen modern. Di sini mengacu pada manajemen perspektif yang komprehensif, yaitu ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Di mana yang bisa kita lihat bahwa ada perspektif keuangan sama halnya dengan di strategik dalam manajemen tradisional. Sama
yaitu mengacu pada ukuran keuangan yang dimana di sini ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh pengambilan keputusan. Dan di sini ada juga perspektif pelanggan, di mana di sini rumah sakit perlu melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasukinya. Pelanggan dalam hal ini yaitu pasien yang merupakan aset yang sangat penting bagi kelangsungan hidup rumah sakit. Mengingat semakin ketatnya persaingan dalam mempertahankan pelanggan lama dan merebut pelanggan yang baru. Dan ada juga proses bisnis internal. Di sini yaitu ukuran proses bisnis internal berfokus pada berbagai proses internal yang akan berdampak besar kepada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan. Di mana di sini dalam balance scorecard, aspek proses dalam perspektif proses bisnis internal di rumah sakit dapat dievaluasi melalui indikator yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai alat monitor yang praktis oleh manajemen. Beberapa gambaran proses pelayanan yang umum digunakan di rumah sakit adalah gross death rate atau GDR, net death rate atau NDR, dan bed occupation rate atau BOR, dan ada ALOS dan TOI yaitu turnover internal. Dan selanjutnya ada pembelajaran dan pertumbuhan, di mana di sini tujuannya yaitu menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan dari suatu rumah sakit dalam 3 perspektif lainnya dapat dicapai. Dalam tujuan ini, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong dihasilkan kinerja yang baik dalam perspektif keuangan, perspektif pelanggan, dan perspektif proses bisnis internal. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan, di mana kesimpulan dari jurnal internasional yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan metode penelitian kuantitatif, maka mengevaluasi kinerja rumah sakit umum di Provinsi Barat Laut Vietnam berdasarkan tingkat pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu aspek BSC atau Balance Scorecard menunjukkan bahwa 3 aspek yang sesuai dengan 3 faktor tersebut memiliki hubungan pengaruh positif terbesar dan memastikan signifikan statistik dan model penelitian. Dalam urutan pengaruhnya, faktor-faktor ini adalah proses internal, keuangan, dan misi. Faktor-faktor yang tersisa dalam model regresi meliputi perencanaan strategis, pelanggan, pembelajaran, dan pertumbuhan karyawan yang menunjukkan dampak positif terhadap kinerja rumah sakit umum di provinsi tersebut. Namun, faktor-faktor tersebut mempunyai koefisien signifikan lebih dari 0,05 sehingga tidak menjamin signifikan statistik. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan jurnal nasional, di mana di sini bahwa Balance Scorecard merupakan sebuah sistem manajemen yang berfungsi sebagai alat penerjemah visi dan strategi rumah sakit, sekaligus sebagai pengukur kinerja atau evaluasi sebuah institusi rumah sakit melalui 4 perspektif, yaitu pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di saran, di mana saran pada jurnal internasional bahwa berdasarkan faktor-faktor yang signifikan secara statistik dari penelitian tersebut, maka penelitian mengusulkan rekomendasi kepada rumah sakit yang berfokus pada faktor-faktor untuk meningkatkan efektivitas rumah sakit umum di Provinsi Barat Laut Vietnam di masa depan. Sedangkan saran untuk jurnal nasional bahwa untuk meningkatkan kinerja rumah sakit, sebaiknya rumah sakit melakukan sistem pengukuran yang handal berkualitas, yang tidak hanya mengandalkan aspek keuangan saja, tetapi juga memperhatikan aspek non-keuangan. Dari hasil pemaparan materi jurnal internasional dengan jurnal nasional,
bisa kita simpulkan perbandingan antara jurnal internasional dengan jurnal nasional, bahwa pada jurnal internasional lebih membahas mengenai pengaruh BSC atau Balance Scorecard terhadap kinerja rumah sakit. Contohnya itu terdapat pengaruh positif faktor keuangan terhadap rumah sakit, di mana untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan, meningkatkan kepuasan pasien, juga meningkatkan daya tarik pasien yang mempercayai pemeriksaan dan pengobatan. Sedangkan di jurnal nasional membahas mengenai penerapan Balance Scorecard atau BSC sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja rumah sakit. Contohnya itu diukur pada berdasarkan laba operasi, return on asset atau ROA, return on investment atau ROI, cost reduction, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio ekonomis. Baik, itulah hasil pemaparan materi tentang perbandingan hasil review jurnal yang saya buat antara jurnal internasional dengan jurnal nasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.